Iya mati bisa iya. Udah itu. Coba. Halo guys. Ini mengalah datanya doang ya. Monitornya di off, nanti suaranya ngebalik. Ada. Ayo. Kalau butuh review gue deketin aja ya. Deketin aja. Periksa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, selamat pagi semuanya. Balik lagi di IG Live-nya Fajar Mandiri Baros bersama saya Trima Septiani, admin sosial media Fajar Mandiri Baros. Oke, hari ini pastinya ditemani sama seseorang, nggak sendirian kok. Dari tim bengkel ya tentunya, karena kita mau bahas seputar bengkel itu. Jadi sesuai tema kita kali ini mau review oli asli versus oli palsu. Jadi harus ada pakarnya nih yang udah tahu banget ya. Nah, langsung aja kenalan sama temen saya nih ya. Yaudah silahkan Mas, perkenalkan. Oke, selamat pagi, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Nah, di sini saya akan sedikit membedakan ya antara oli asli dan oli palsu. Oke, halo Mas Diki, apa kabar nih? Kabar alhamdulillah baik. Baik ya. Oh ya, Mas Diki nih sebagai apa di tim bengkel? Oh, di bengkel saya sebagai FI atau final inspection. Final inspection ya. Jadi ngapain tuh kerjaannya? Jadi saat mekanik setelah selesai servis atau setelah selesai membereskan sepeda motor, membetulkan sepeda motor, nah tugas saya itu mengecek kembali sepeda motor tersebut kayak gitu. Oke, jadi akhir seperti namanya ya, final inspection. Jadi Final inspection sebelum diserahkan ya. ke konsumen, motor bener-bener dalam keadaan oke. Oke, siap, baik. Udah berapa lama Mas di bagian final inspection atau FI? Untuk ke bagian final inspection sih baru setahun sih ya. Oh, baru setahun. Ya, oke. Baik, oke Mas Diki, kita kan mau bahas mau mengedukasi konsumen nih atau yang lagi nonton ya. Mau mereview oli mesin kan. Ya, betul. Sebelum kita mau mereview oli mesinnya, gimana sih perawatan motor yang paling penting kan oli mesin ya? Oli mesin betul. Itu kenapa sampai penting banget tuh si oli mesin buat motor? Apa ada alasannya buat apa gitu kan? Takut misalnya orang awam gitu nggak tahu oli mesin tuh pentingnya kenapa sih gitu? Oke, oli mesin itu penting banget sih ya bagi sepeda motor karena dia itu bisa buat satu pelumas. Jadi pelumas itu untuk mengurangi gaya gesek di antara benda-benda yang berputar di dalam mesin gitu ya, komponen-komponennya. Nah, itu satu pelumas. Kedua itu dia sebagai pendingin. Selain pelumas, dia itu sebagai pendingin sepeda motor juga biar tidak cepat panas. Oh gitu. Betul. Nah, ketiga dia itu buat bahan anti karat. Jadi si mesin itu nggak bakal berkarat kalau olinya bagus. Oh iya. Berarti itu pentingnya ya yang ada di oli mesin. Iya. Nah, kalau misalnya mau ganti nih ada itunya nggak sih? Ada jangka waktunya buat ganti oli mesin itu oli mesin? Oke, untuk jangka waktu sih lebih bagusnya itu kalau misalkan motornya jarang dipakai kita ngelihat dari kilometer aja. Kalau motornya jarang dipakai kita ngelihat dari per bulan. Nah, kalau misalkan langkah baiknya motor ganti oli mesin itu selama kurang lebih 2 bulan maksimal 2 bulan.
Nah, kalau misalkan motornya sering dipakai nih, jaraknya itu per 2000 km, alangkah baiknya segitu. Per 2000 km ya. Oke, baik. Jadi penting banget ya. Penting banget buat untuk sepeda motor ini. Emang karena dia akan sebagai pelumas buat ngurangin kayak gesek yang dalam mesin ya gitu tuh. Nah, kalau misalkan dibiarin nih kita nggak ganti oli mesin gitu ya. Biasanya bodoh amat kan bisa kalau Iya, jatuh ya betul, gitu ya, betul. biarin aja lah Kayak gitu. entah karena ngebiarin, entah karena sibuk kerja jadi nanti aja alhasil Iya. malah jadi bablas nggak ganti oli mesin gitu kan. Oh gitu, Nah, itu ya. bisa sampai kenapa sih motornya kalau misalnya nggak ganti Nggak ganti oli gitu? mesin gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ganti oli mesin kayak gitu tuh, oli bisa berkurang dengan sendirinya karena sifatnya itu tetap sama cair gitu kan. Oh, Lama kelamaan juga kalau kita biarin oli itu pasti menguap. Nah, dan lebih parahnya kalau oli sampai habis itu bisa terjadi knocking atau misal mesinnya itu rusak. Kayak gitu. rusak. Berarti kayak Malah biaya servisnya lebih mahal. Oli cuman harganya sekian, kalau misalkan sampai turun mesin harganya lumayan banget kan, makanya jangan gitu. telat ganti oli. Oke, jadi oli mesinnya cuma harga misalnya sekitar 50.000. Iya. Pas udah dibiarin terus turun mesin Sampai jutaan. ya. Lebih milih mana nih, beli oli Ganti oli mesin, Ganti oli mesin atau atau- nunggu mesinnya rusak. Oke, gitu ya pentingnya. Penting banget untuk Penting oli ya. banget. Oke. Karena penting nih ya si oli mesin, pastinya ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan Betul. atau beredar oli palsu lah Oli ya. palsu ya. Oli palsu. Mau apa ya, mengambil keuntungan dari si pentingnya si oli mesin itu kan. Betul banget. Jadi saking pentingnya si oli mesin ini kan pasti ada oknum nih yang Yang jahil ya. jahil, nakal ya. yang jahil, yang nakal. Itu ada nggak sih di bengkel sendiri ya, di bengkel Fajar Mandiri Baros, keluhan konsumen? Untuk Misalnya ada nggak sih? di dealer ini alhamdulillah kita ngegunain olinya itu yang asli dari AHM langsung. Pastinya. Ini kualitasnya terjamin. Jadi kalau misalkan ada sih konsumen yang nanya, "Mas, di sini olinya asli apa enggak?" Tentu Pak, saya jamin di sini olinya asli. Itu di dealer-dealer pasti olinya asli. Nah, soalnya dia pernah juga nemuin kasus olinya palsu di luaran, mesinnya cepat panas, kayak efek-efeknya lah kayak gitu. Makanya ada konsumen yang kayak gitu bertanya, dan alasan dijamin sih kalau di kita itu olinya asli kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kalian ke dealer sih udah dijamin ori Mungkin ya. ori. Cuman kita kan nggak mau memojokkan ke bengkel-bengkel yang di luar. Iya. Cuma yang penting dari konsumennya sendiri ya lebih waspada. Jadi untuk konsumen yang lebih waspada, kita mau share atau mengedukasi atau review oli palsu sama oli asli ya, lebih Buat tips ya. meningkatkan waspada aja dari konsumennya sendiri gitu. Nah, di sini udah ada ini sampelnya ya. Sampel di sini kita ada oli asli dan ini aspal. Iya. Asli ya tapi palsu gitu kan KW ya. KW-nya gitu ya. KW-nya. Oke. Jadi namanya kita sedikit tips nih, takutnya konsumen kita atau brosis nih ya, kalau misalkan nggak sempet ke dealer atau dealernya jauh banget, Iya. nggak masalah banget ganti oli di mana aja, tapi yang penting tahu ciri-cirinya mana yang asli dan mana yang palsu kayak gitu. Jadi kita ada tips ya gitu. Oke. Kalau dari orang awam gitu ya, Iya, saya sendiri ya yang nggak tahu, misalnya nih sekilas mah sama ya. Sama betul. Sekilas mah sama ya? Sama banget. Sekilas Nggak ada ya nih. kalau secara sekilas ini sama, Sama ya? ini asli kayaknya gitu. Tapi harus lebih Tapi detail, harus ya. lebih detail banget. Detail banget. Betul banget. Harus dibedain gitu ya. Nah, Jadi ada poin-poin tertentu sih buat oke. ngebedain. Boleh nih dijelasin poin-poinnya lebih detailnya biar konsumennya lebih jelas, atau yang lagi Oke. nonton nih biar tahu. Pertama ya dari mulai covernya atau dari botolnya tersendiri. Nah, ini bisa dibedain. Nah, ini yang asli. Ini yang asli ya, yang asli. Ini yang asli. Bisa di zoom.
Nah ini yang asli. Nah ini di zoom ya, kita Ah, zoom. Nah ini yang ini tuh yang asli. Nanti kita zoom juga sih untuk ininya ya. Oke. Dan ini yang aspal atau KW ya, asli Iya. tapi palsu nih. Nah sama Nah, banget ya kalau sama dilihat banget, ya. cuman nanti sama juga banget kelihatan ya. kok nanti perbedaannya ya kayak gitu. Iya. Nah ini oli aspal asli tapi palsu. Nah untuk poin tersendirinya kita bisa dilihat mulai dari belakang ya, belakang dulu sih. Oh nggak? boleh, belakang dulu. Atau dari depan juga ada juga. Nah di sini depan belakang ada logo Honda. Logo Honda ya di sini ya. Iya, logo Honda. Ini logo Hondanya ini terlihat jelas sih perbedaannya antara yang asli dan yang KW ya atau apa namanya palsu ini ya gitu. Di kita yang asli ini lebih mencolok, gambarnya lebih timbul dan lebih presisi. Gambarnya ini lebih nyata gitu ya timbulnya. Untuk nah di sini ada nanti. Nah, bisa kelihatan kok kalau emang di kamera kurang ini ya gitu ya, tapi Iya. kalau misalkan nanti brosis nih mau ngecek boleh, ini terlihat jelas sih untuk di ininya ya, di gambar logo Hondanya ini. Oke. Nah, dan yang KW atau yang palsu ini dia sedikit sedikit blur. Kalau di gambar sih blur kayak gitu, cuman logonya ini kayak kusam terus nggak presisi sih, nggak rapih gitu ya, kurang rapih untuk di logonya sendiri. Oh, dari Nah logo. ini yang KW ini ada di depan dan di belakang. Nah untuk di sini ya, di apa namanya yang KW ini. Nah terus kita pindah ke bagian bawahnya juga. Ini jelas banget sih, sama perbandingannya ada di logo juga. Di logonya ini lebih nyata banget di sini, lebih nyata banget ya untuk di apa namanya logonya sendiri. Dia timbul banget di ininya. Ada 4 logo ya, 1 2 3 4 di atas. Dan kalau misalkan yang KW nih aspal nih, yang palsu banget nih. Nah ini logonya sendiri bisa dilihat, ini apa namanya lebih pudar, lebih pudar ya? betul, lebih pudar banget, nggak rapih gitu ya, nggak rapi untuk ininya. Nah itu ya salah satu dari cirinya. Terus kita berlanjut pada segel. Pada segelnya ini kalau yang asli ya, di Iya. kita ini dari AHM-nya langsung, dia rapi banget segelnya. Sekeliling pun dia rapi, nggak ada seminimal Nggak ada. mungkin ya gitu ya, nggak ada namanya Nggak ada petal. ya bekas-bekasan gitu ini rapi banget gitu ya kalau yang asli. Ya, Finishingnya ya finishingnya bagus banget, finishing ininya bagus banget. Nah kita beralih ke yang KW. Nah yang KW ini kita bisa lihat sendiri, dia masih banyak ini, dan tutupnya juga berbeda sih. Wah, sedikit berbeda banget, mencolok warnanya, dan finishing di sininya juga dia nggak rapi, berantakan banget ya. Ini yang KW atau yang palsunya. Nah, terus untuk di botol juga. Nah, kalau bisa lihat seksama sih antara celah ya. Celah pengukuran ini yang asli ini yang asli ya, ini yang asli, ini yang KW atau yang palsu. Nah, kita bisa celah di sini. Celah di sininya ini rapi nih, dari atas sampai ke bawah ini dia rapih banget, nggak besar kecil. Iya. Nggak besar kecil ya, kecuali di sini. Dari kecil ke besar sampai ini ya gitu, rata gitu tuh. Nah, tapi kalau yang KW dia di sini kecil, besar, ngecil lagi gitu. Oh iya benar. Ya, ininya jelas banget sih ya untuk garisnya juga, garis pengukurannya ini ya. Nah, jadi jendela si olinya ini jelas banget, ini yang KW dan ini yang asli. Nah, itu untuk dari fisik ya, untuk review dari fisiknya atau dari botolnya sendiri bisa jelas banget sih. Jelas banget ya dari fisiknya. Dari fisiknya. Nah, beralih langsung ke Kalau misalnya udah terlanjur kebuka nih ya. Warna labelnya. Warna warna label. warna label. Warna label. Untuk warna label di ini ya, kita pasti buka dulu ya Pak. Kita buka dulu. Oke, boleh dibuka. Ada ini ya. Oke, kita buka yang ini dulu ya. Yang apa namanya, yang aspal dulu nih, kita coba buka. Katar gantung.
di depan aja. Reviewnya di depan. Oh iya. Kita kalau pakai ini aja padahal nggak Apa? pakai ya. Oh, Jangan obeng. diginiin dah. Biasanya bengkel Obeng. Kita lebih simpel aja. dari bawah. Kita buka dulu. Mudah ya. Nah, ini yang aspal ya, yang aspal. Nah ini dia. Nah nanti kita bandingin sama yang asli. Maaf. Mikrofonnya tolong dia agak dekat. Oh, Setting mak. Dia kan ada. Ini yang asli. Masih segel. Nah, ini yang asli sebelah sini ya, sebelah sini yang asli, sebelah sini yang aspal atau KW. Nah ini bisa dilihat yang asli ini. Ini kalau dari segelnya sih bisa terlihat jelas juga ya untuk segelnya. Finishingnya rapi, hologramnya juga ada. Hologramnya itu kalau di kayak uang kertas gitu ya, kayak uang kertas. Jadi kalau misalkan di posisi gini kena cahaya dan posisi Oh, iya. ini dia ada hologram Ada ya, ada hologramnya. hologramnya betul. Nah ini timbul hologram, timbul kayak uang di setiap mata uang itu yang kertas ya gitu, ada Iya. timbul hologram itu setiap di geser-geser kayak gini berubah ini ya warna, bukan warna, ada hologram gitu. Nah kalau untuk yang aspal atau KW ini dia hologramnya langsung timbul tanpa digini pun dia diem aja tetap Iya. langsung timbul di sini. Betul. Langsung timbul, mau diemin pun dia tetap ya. Kalau yang ini ya geser-geser dia beda, Oh iya benar. geser-geser dia beda banget. Iya. Motifnya beda ya. Motifnya juga berbeda, motifnya betul, motifnya berbeda. Nah karena berbedanya ini emang dari hologramnya. Jadi kalau misalkan terlihat seksama sih, kalau misalkan timbul semua hologramnya mirip. Cuman yang ini nih dia langsung timbul gitu hologramnya tanpa digerakin. Nah kalau untuk yang ini digerakin baru dia ada Nah. sama gitu tuh untuk coraknya gitu. Nah, perbedaannya itu sih hologram ya. Kalau untuk yang asli itu hologram banget gitu. Maksudnya digerakin itu ada warna berbedanya. Iya. Kalau ini langsung timbul. Tanpa digerakin pun dia langsung timbul hologramnya. Nah ini kan udah kesegel ya, udah nyampe kesegel. Terus kita ngecek warnanya nih, perbedaan warnanya, dan kita tahu melihat olinya langsung ya, Olinya langsung melihat ya. olinya langsung. Nah kita di sini ada gelas takar. Ini dulu. Ini yang oli asli, Nah, ini oli palsu. ini yang oli palsu. Ya, ini oli palsu. Ini oli asli, Oli asli. ini oli palsu ya. Kita buka dulu. Hilang ya? Ada nggak kameranya? Itu enggak hilang, cuman itu apa namanya, mati. Mati kan? Bukan mati, apa sih, nggak gerak gitu. Gerak mati deh. Ginalkan tadi. Hah? Jumin Jumat. Itu yang kucing ke tadi ngoreksi eta kamu. Kenapa ya? Bukan dia kan? Mana?
Non, fokus. Ngerti. Nggak bisa tuh. Kenapa? Open and ready. Hah? Tahan. Ayo tadi. Mana apa sih? Baik. Oh, ini. Yang pertama menekan mana? Hah? Pertama menekan mana? Nah, Nah, Potong. Oke. ada siapa itu? Oke, mohon maaf ya. Tadi kita mengalami connect ini ya, gangguan teknis juga sih. Tenang aja, di sini belum dibuka ya segelnya ya. Tenang aja, di sini belum dibuka segelnya. Tadi ada kendala teknis. Jadi kita lanjut aja. Untuk ini yang oli asli ya. Ini oli asli, tadi bisa dilihat hologramnya. Nah, dan ini oli yang aspal KW. Nah, ini yang palsu nih. Nah, ini yang asli. Nah, kita buka dulu untuk oli yang asli ya. Ini oli asli, kita buka dulu. Ini yang asli. Sampel saya tutup dulu ya. Ini yang asli. Dan kita buka sekarang yang aspal atau palsu. Nanti aromanya. Hmm. Yang aspal. Kita tutup lagi. Kita ini ya, jadi hasilnya ini yang asli nih. Ini yang asli, di tangan kanan saya asli, ini tangan kiri saya ini yang palsu. Jadi kalau untuk dari segi warna, nah ini dari segi warnanya ada sedikit perbedaan. Yang asli ini lebih bening atau lebih terang gitu ya untuk warnanya. Jadi lebih apa namanya, lebih bening gitu ya, lebih bening. Nah, tapi untuk yang palsu atau yang KW ini, dia warnanya sedikit merah nih, sedikit gelap gitu ya, sedikit gelap warnanya. Nah, ini bisa dibedain sih warnanya, dibedain banget. Nah, untuk dari warna, ini yang asli, ini yang KW. Nah, ini bisa dibedain nih untuk warnanya, sedikit, agak sedikit ada sedikit perbedaan ya untuk di warna. Nah, kalau untuk di lainnya seperti aroma ya atau baunya. Nah, untuk baunya ini berbeda juga. Untuk baunya ini berbeda juga. Berarti bisa di ini ya, ini yang asli ya, ini yang asli. Ini tangan saya masih yang palsu. Jangan diminum. Nah, jangan diminum ya, jangan diminum. Kok nyium ya? Nah, ini yang asli, yang palsu ini yang asli, ini yang asli. Oh, ini bau banget. Nah, betul banget. Bau Beda banget, beda banget, iya. Bau. Perbedaannya beda banget. Oh, ini ini mah kayak bau abis iya. sisa pembakaran. Iya benar, bau banget yang itu. Abis kayak sisa pembakaran atau bisa dibilang oli ini ya gitu ya, yang di ini lagi bisa oli sisa gitu yang dijernih lagi gitu. Di daur ulang lagi. Nah, ini masih terasa banget sih untuk baunya juga kayak sisa oli pembakaran. Nah, kalau yang ini yang asli ini sama sekali nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Pas dia cium kok nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Gitu. Dikirain kenapa nih dong? Tenang aja. Jadi kalau yang ini emang bener sih, yang ini nggak ada baunya sama sekali. Di ciri khas bau oli aja gitu ya, oli baru yang kayak gitu tuh. Tapi lebih ke nggak ada baunya. Nah, ini.
Iya. Kalau yang ini dia bau banget. Langsung nyengat banget ke hidung. Nyengat banget ini Mm, baunya, ke ciri sih. Kalau untuk yang asli atau yang palsu ya dari bau juga berbeda. Dari teksturnya ya, ada ini. Di ini dulu. Ini dulu ya. Ini asli untuk tekstur. Yang asli ini kita, nah ini coba kita satu tetes, dia bakal netes. Nah, ini dia lama banget ya. Nah, Oh, begini. kalau untuk ini ya, dia lebih kental. Ada apa? Dia lebih kental untuk yang asli. Nah, sekarang kita coba yang palsu nih, yang aspal nih. Dia langsung netes. Lebih encer. Lebih encer. Dia lebih encer untuk ini. Lebih licin malah. Teksturnya lebih licin, nggak kayak yang ini. Yang ini kental banget, tapi yang ini bukan kental ya, kayak minyak goreng. Tekstur minyak goreng bener. Jangan-jangan. Asli kayak tekstur minyak goreng sih ini. Yang aspal yang KW. Beda banget kalau yang ini. Beda. Kalau ini dia kentalnya itu kayak bener-bener ini sih ya. Oh, tapi yang ini asli kayak minyak goreng loh. Bisa di ini sih. Ini yang asli. Ini yang Coba mau palsu. Iya, pegang. boleh. Ini yang asli ya, ini yang asli. Nah, itu gitu ya. Rasain deh. Enggak apa-apa. Dijilat. Jangan dijilat. Penasaran. Nah, ini yang asli. Wah, Nah, ya. sekarang yang palsu. Di gini ya coba. di gini. Pilak dulu. Langsung kerasa sih perbedaannya. Iya ya langsung tuh ya. Langsung netes. Yang ya. palsu ini ya. Di Netesnya gini. cepet tuh. Nah, keciri banget dia. Beda banget. Beda banget. Untuk oli asli sama oli palsu ini sih ya. Ini berbeda banget sih. Dari warna pun berbeda, dari bau atau aroma itu berbeda, dan dari tekstur juga berbeda. Nah, itu kalau misalkan kita udah terlanjur, udah beli, segel udah dibuka, ciri-cirinya ya tadi. Aromanya, teksturnya, dan warnanya. Itu yang bisa diciriin dari dalam. Tapi kalau dari luar, tadi itu mulai dari logo di atas, depan, belakang, di bawah, dan di depan juga ada ya. Ada di depan juga. Ini di depan juga. Nah, Warna label. yang ini ya, yang label ini. Kalau ini asli nih, ini asli, ini palsu. Warna label stiker. Warna label stiker juga ini ya gitu. Warna label stiker ini pun berbeda nih. Kalau Pucet. ini lebih pucat banget. Perbedaan warna merah dan birunya ini pucat banget, abu-abunya juga. Kalau misalkan dari depan, kalau dari langsung pasti kelihatan. Nah, kalau yang ini lebih mengkilap, ini lebih jernih, lebih terang, lebih hidup warnanya juga. Nah, untuk yang biru, merah, dan abu-abunya ini lebih ini asli. Nah, ini yang KW tadi perbedaannya. Nah, ini dia. Nah, itu aja sih untuk dari luar, dan kalau dari dalam lebih keciri banget gitu Keciri ya. banget, iya. Keciri banget kalau Keciri dari banget. dalam. Dari luar emang nampak sama aja gitu tuh. Iya. Saya beli aja lah kayaknya deh, tapi Harganya. gitu. Harganya. Harganya? Nah, untuk harga nih. Harganya berapa itu? Kalau Untuk misalnya harga- ada perbedaan nggak? Untuk harga perbedaannya Di pasaran itu sekitar 35. Kalau pasaran yang asli Yang berapa asli kalau ya, di sini yang nih? asli. Di bengkel apa di Di luar? ya, Di di dealer. luar. Nah, untuk MPX sendiri kalau di dealer di Banten terutama itu, nah itu harganya itu 48.000. Kurang lebihnya 48.000, nggak nyampe 50.000. Nggak nyampe 50.000 udah dapat oli asli gitu kan ya. Tapi nah, ini yang uniknya, ini oli yang palsu ini ada harga di pasaran itu kurang lebih 35.000. Jauh banget ya. Harganya buat, malah kalau saya pernah nemuin di online, ini harga bisa nyampe 22.000. 22.000 udah plus ongkir. Tapi kita nggak ngejamin oli ini apakah bakal baik juga buat mesin gitu ya, bakal baik buat mesin juga gitu tuh. Nggak nyampe 22.000, nggak masuk akal sih harganya gitu tuh. Nah, kadang-kadang kalau yang asli itu cuma 48.000 udah dapat yang asli, mesin insya Allah kejamin gitu kan untuk ininya. Nah, itu sih untuk perbedaannya, mulai dari fisik, terus olinya sendiri, dan harganya. Harga emang nggak bakal cewain gitu ya Iya. untuk yang aslinya, kayak gitu sih. Oke, jadi
untuk harga beda jauh banget Beda ya. jauh Jadi banget. mau beli yang murah plus ongkir, tapi nanti apa? Nggak ujung-ujungnya awet. nggak awet ya. Buat Ujungnya ke mesin motornya juga. Motor itu ambrol nanti. ambrol. Jadi buat dibongkar gitu kan Jangan habis ntar ini jutaan dengan ya. harga murah ya gitu ya. Atau nggak beli yang asli? Yang asli nggak nyampe 50.000 Nambahin loh. berapa? Nambahin berapa doang kan? Resikonya lebih besar ya. malah kan itu tuh. Lebih baik kita ibaratnya 10.000 tapi udah dapat yang asli daripada ini harga 22.000 di online. Kalau di biasa gitu ya kita bisa nemuin di jalan itu kurang lebih harganya itu 35.000. Iya, Jadi jangan 35.000. tergiur sama harga Tergiur. murah ya. Betul. Lihat Tergiur. juga, Wah, murah banget nih oli. ya. Nah, murah banget kita ganti oli kok. Kadang ada. Nah, ini ciri-cirinya nih. Sekarang ciri-cirinya nih. ciri-ciri. Boleh ya saya lanjut ini Iya, langsung ya. boleh. Nah, untuk ini ya, untuk ciri-cirinya kalau pakai oli yang Pak Aspal ini yang KW. Jadi ada yang bilang dan ngalamin juga, ada yang ngalamin juga teman saya terutama. Dia mesinnya cepat panas. Satu cepat panas ya, cepat panas. Terus dan si oli pun cepat berkurang karena emang tadi teksturnya ini entah kenapa malah mirip seperti minyak sayur gitu ya. Heeh. Kayak kemungkinan besar dia cepat panas karena lebih cepat menguap. Oh gitu. Lebih cepat menguap si olinya, jadi sehingga mesin terjadi overheating atau panas. Nah, kalau sampai si dia habis, otomatis nggak ada pelumas lagi di dalam mesin dan mesin bisa rusak kayak gitu. Nah, tapi berbeda dengan oli yang ini, yang asli. Dia lebih kental, lebih apa namanya? Lebih kental gitu ya, lebih tahan panas juga, lebih buat ngedingin mesin. Nah, si oli ini nggak bakal cepet menguap. Oli ini nggak bakal cepet menguap. Nah, kayak gitu. Jadi mesin juga bakal awet kayak gitu. Tuh. Oke, Mas. Kalau misalnya udah terlanjur si motor itu masuk oli palsu nih ya. Terlanjur nih udah pakai aja, itu gimana ya cara buat biar motor kembali awal lagi? Oh, jadi misalkan nih kita terlanjur nih ya ganti oli Oh, palsu karena misalnya. emang kita nggak tahu Iya, gitu nggak kan. tahu. Kita nggak tahu nih ganti oli palsu. Itu nggak apa-apa sih, langsung datang aja terutama untuk yang dekat dengan ini gitu ya. Datang aja ke dealer terdekat atau ke ahas terdekat kayak gitu ya untuk ganti oli. Nanti di kita ini bakal yang oli ininya dikeluarin dulu, dikeluarin dulu dikuras pastinya ya? dikuras dulu sampai Oke. benar-benar ini nanti kita kuras dan langsung dimasukin dengan oli yang asli gitu. Tapi kalau misalkan jauh dari ahas gitu kan nggak apa-apa, tapi dengan syarat tadi itu ada ciri-cirinya kan gitu, udah dikasih tahu gitu. itu. Iya. Jadi Tapi alangkah baiknya langsung ke ahasnya ahas langsung. resminya langsung Ahas resminya gitu langsung. ya, biar nggak Gitu. itu lagi. Kalau kita dijamin 100% 100% original. ori. Dia resmi lah, maksudnya ori. Itulah. Gitu kan. Iya. Oke, baik. Untuk yang sudah gabung tadi sih ada pertanyaan ya Mas ya. Ya, Cuman nanti ada 2 sih tadi pertanyaannya. Yang udah dijelasin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti diulang lagi. Nah, yang pertama itu apa namanya? Kapan sih ganti oli yang periode ganti oli yang baik tuh berapa kali, misalnya berapa kali sebulan atau berapa bulan gitu? Iya. Kalau tadi saya di awal sih kan udah disinggung juga di awal ya. Jadi kalau untuk misalkan periode ganti oli kita ada dua kemungkinan nih, 2 pilihan. Kalau misalkan motornya sering dipakai, motor sering buat bolak-balik kerja, motor sering dipakai gitu ya untuk bepergian. Nah, itu untuk motor yang sering dipakai, ciri-cirinya atau periodenya itu dilihat dari kilometer. Nah, untuk kilometernya sendiri per 2000 km. Per 2000 km udah wajib ngelakuin pergantian oli kayak gitu untuk menjaga keawetan mesinnya sendiri. Oke, baik. Jadi pilihan satunya ada lagi. Kalau motornya jarang dipakai nih, ibaratnya cuman buat ke sekolah dan nggak jauh ya, nggak jauh-jauh jaraknya. Misalkan nggak setiap hari juga motornya dipakai gitu kan, cuman buat
seminggu sekali buat ke pasar doang gitu motornya. Nah itu sama juga oli itu memiliki batas kadaluarsanya gitu. Sama juga ya, oli memiliki iya. batas kadaluarsanya. Jadi untuk yang jarang dipakai nih maksimal itu 2 bulan. 2 bulan sekali ya, 2 bulan ganti oli. sekali. Jadi ibaratnya motor juga jarang dipakai tapi dia tetap mengendapkan di bawah mesin gitu. Oh, iya. Jadi ada fungsi tambahan sih untuk oli ini sendiri. Oli sendiri ini buat ngebersihin kerak-kerak yang di dalam mesin juga kayak gitu. Iya. Oh, iya, baru tahu. Jadi ada kadaluarsanya juga. Ada kadaluarsanya juga untuk oli sendiri. Oh, gitu. Jadi tingkat kekentalannya nanti yang berkurang kayak gitu. Kan kayak seperti motor baru nih, misalnya kan belum jarang banget dipakai Jarang kan, banget masih di dipakai, rumah betul. gitu kan. Biarin lah tuh sampai 2 bulan lebih 2 kan, bulan 3 lebih bulan. kita ngerasanya adanya nggak ya, dipakai gitu kan, ngerasa nggak jauh-jauh masih banget itu deh, gitu. masih bagus olinya, Masih bagus olinya, jarang dipakai gitu. gitu ya. Oh, berarti kita jelasinnya ada kadaluarsanya Kadaluarsanya, apa, betul. kalau misalnya nggak diganti nantinya ngendep ya. Ngendep di bawah Kalau kayak ngendep gitu. tuh sama aja jadi motor rusak juga. Motor rusak juga. Oh, gitu. Oke. Jelas banget sih. Ada Ada yang kedua itu tadi dampak oli palsu ke si motornya. Oke, untuk dampaknya ya, untuk dampaknya tadi untuk dampak yang ringannya itu seperti ciri-cirinya ya, ciri-ciri dampaknya itu motor cepat panas dan performa pasti berkurang nih. Untuk dampaknya yang bisa kita alamin itu, yang bisa kita rasa secara spontan, motor pasti cepat panas. Jadi kita baru dibawa nih ke depan, doang motor cepat panas. Nah itu bisa besar kemungkinan karena olinya yang nggak kuat untuk nahan panas kan gitu ya, sama apa namanya kualitas olinya yang yang kurang, emang kurang gitu kan. Jadi sehingga dia tuh nggak kuat nahan panasnya si mesin itu, karena emang di dalam mesin itu kan banyak part-part atau komponen yang bergerak atau bergesekan gitu. Nah kayak gitu. Nah untuk dampak fatalnya, kalau jangka panjang kita biarin, kita nggak sadar bahwa selama kita menggunakan oli palsu ini ya, atau KW ini, dampak panjangnya itu bisa merusak mesin. Nah emang nggak bakal langsung ini ya, nggak bakal langsung rusak sekaligus, enggak, tapi bertahap. Jadi tahap 1 kemungkinan motor cepat panas, tahap 2 lama-lama nimbulin suara di dalam mesin. Nimbulin suara di dalam mesin dengan entah ada suara gemelitrik. Nah, kayak gitu tuh. Itu juga udah mengalami kausan sih part atau komponennya di dalamnya itu. Jadi dia tuh nggak daya tahan geseknya itu ini ya saling bergesekan, panas. Nah, itu cepet aus kayak gitu. Jadi nah yang fatalnya lagi udah tahap kedua ini dibiarin masih pakai oli yang kayak gitu. Nah, si piston udah mengalami kausan dan banyaknya kejadian kalau sampai fatalnya ngebul atau nanti bisa betul. Karena emang tadi si komponen itu bergesekan dan oli naik ke ruang bakar, nah hasil ngebul kayak gitu. Itu yang fatalnya gitu kan ya. Yang sampai dibiarin banget itu ya karena emang satu nggak tahu atau gimana, maraknya beredar juga yang di kalangan ini kan. Kadang ada yang ngerasa motor baru tahun kemarin gitu, tapi kok mesinnya udah ini banget gitu, udah udah kerasa kasar kayak gitu. Nah bisa besar kemungkinan kalau yang di luaran sana gitu, besar kemungkinan ya karena faktornya bisa oli juga gitu. Di luar faktor yang lain gitu ya, kemungkinan ada sebesar kemungkinan juga kemungkinan ya. Oke. Udah sih Mas, pertanyaannya itu udah jelas banget sih tadi ngejelasinnya, jelas banget sih. Kalau misalnya saya sebagai yang nggak tahu ya, itu dari baunya sih. Dari baunya betul. Dari baunya tuh jelas banget. Jelas banget kayak oli sisa buat bekas ngebakar ya. Kayak ada udah bekas gini aja, ngebakar. udah di ini aja deket aja langsung ketahuan sih. Bekas ngebakar gitu. Ketahuan banget. Yang gitu. Asli malah nggak ada baunya. Nggak ada baunya, takutnya nanti sangkain hidungnya kenapa-napa. Disangka nanti kena corona, enggak ya? Enggak. Emang ini olinya nggak ada baunya gitu. Iya, emang gitu ya. Tadi kecium banget. Iya, kecium banget. Yang KW-nya gitu. Jadi untuk apa namanya, buat yang
konsumen atau yang lagi nonton nih, kita waspada aja ya. Waspada aja di luaran. Kalau misalnya mau yang nggak repot-repot nih, takutnya bingung, atau langsung aja ke dealer resminya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada dealer resmi atau mau ke cari oli gitu ya, cari oli di online ataupun di bengkel-bengkel gitu, lihat harus lihat tahu dulu ya ciri-cirinya. Iya, kalau nggak mau repot, lihat ciri-ciri langsung aja ke dealer resminya. Tapi kalau misalnya jauh gitu ya, jauh atau nggak ada waktu atau gimana, terus belilah tuh di online kan, lihat dulu ada ciri-cirinya ya. Atau terlanjur beli ya kalau terlanjur beli ya lihat juga lihat juga, jangan sampai udah terlanjur dipakai, jangan. Buang aja, nanti malah bayar bongkaran ya, jutaan gitu kan, lebih gitu kalau sampai mesinnya rusak gitu kan. Oke, makasih ya Mas Diki nih. Ada yang mau disampaikan lagi ke konsumen kita atau penonton? Cukup sih ya. Iya, dari saya juga buat nambah ilmu sih cukup ya banget ya. Informasinya. Nextnya ada bakal review ya untuk kedepannya ya gitu. Gitu. Oke, karena kemarin tuh banyak keluhan ya. Jadi kita mau mengedukasi konsumen atau penonton biar tahu ciri-ciri oli palsu sama oli asli. Nah, untuk next ke depannya kita mau review ya yang part-part yang ininya ya. KW juga kan. KW juga banyak nih, sih sekarang ya. Ya, masih ada nih yang KW lain selain oli ya. Gitu. Selain oli masih banyak banget nih ya. yang di luaran itu. Gitu. Aspal asli. Jadi asli tapi palsu beneran, sampai ke ininya mirip banget itu. Tapi kualitasnya nggak mirip banget. Nggak mirip banget kualitasnya ya gitu tuh. Iya. Itu sih. Oh iya, karena motor sekarang semakin banyak ya, makin banyak peminatnya. Jadi oknum-oknum kayak gitu malah manfaatin situasi kayak gini, mendapatkan keuntungan banyak. Part-part atau si motor-motor ini. Betul, kayak gitu. Jadi untuk kita sebagai konsumen sih harus bijak ya. Harus bijak terus pilih yang terbaik untuk motor kita. Gitu. Iya betul. Biar nantinya nggak ngeluarin banyak biaya banget lagi. Betul. Walaupun ngeluarin biaya di awal, tapi untuk sananya awet. Gitu. Oke. Untuk yang sudah gabung terima kasih. Nah, ini udah mau berakhir nih Mas Diki. Nanti kalau misalnya saya ajak lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tenang aja. Oke, udah ya ada yang disampaikan lagi? Cukup ya. Oke, untuk konsumen atau pelanggan setia Fajar Mandiri dan untuk penonton atau yang sudah bergabung di live IG-nya Fajar Mandiri, kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk kurang atau lebihnya atau kata-kata yang kurang mengenakan atau ada yang kata-kata yang kurang gitu, informasi yang kurang, nanti bisa langsung atau yang mau ditanyakan bisa langsung ke DM di IG-nya Fajar Mandiri Baros atau di Facebook, dan kita juga ada punya YouTube channel Fajar Mandiri channel ya, jangan lupa di subscribe dan di follow. Oke, terima kasih. Salam satu hati. Selamat siang semuanya.